Kisah Prias pengantin di pedalaman Kalimantan. Namanya Ardianus Rivaldo. Ia berasal dari suku Dayak Siang Murung dan beragama Kristen. Kulitnya putih, matanya sipit, dan senyumannya sangat manis. Sekedar info, suku Dayak Siang Murung, Murung Raya, Kalimantan Tengah tidak selalu beragama Kaharingan. Tapi ada juga yang beragama Kristen, Katolik, dan juga Buddha. Tapi mayoritasnya memang beragama Kaharingan. Maka dari itu sampai ada sebutan Dayak Kaharingan. Kaharingan ini bukanlah suku tapi agama. Ardianus Rivaldo biasa dipanggil Ardi. Pada tahun 2010 Ardi baru lulus dari SMA. Setelah lulus SMA, ia yang memang terlahir dari keluarga yang kurang mampu, dia tidak punya uang untuk kuliah. Maka mau tak mau, ia harus mengubur keinginan itu dalam-dalam. Namun, Ardi bukanlah tipe orang yang mudah menyerah. Meski tak bisa melanjutkan kuliah, ia tetap bertekad untuk mencari jalan lain demi mengubah nasibnya. Kalau pagi sampai siang, ia pergi ke kebun karet untuk menyadap getah. Lalu, dari siang sampai sore, ia gunakan untuk berkeliling desa menawarkan jasa sebagai tukang potong rambut. Tangannya sangat terampil. Gaya rambut apapun yang orang inginkan dengan mudahnya ia wujudkan hanya dengan modal gunting biasa dan sisir plastik. Warga desa pun mulai mengenalnya sebagai tukang potong rambut andalan meski usianya masih sangat muda. Keahliannya memotong rambut itu tidak ia dapat dari pelatihan resmi, melainkan ia pelajari secara otodidak dan langsung dipraktekkan pada ayahnya dan juga keponakan-keponakan jauhnya. Lama-kelamaan, tangan Ardi makin terasah. Bahkan orang-orang dari desa sebelah pun mulai datang ke rumahnya hanya untuk mencoba keterampilan tangan Ardi dalam memotong rambut. Namun siapa sangka, keahliannya dalam memotong rambut itulah yang akan menjadi pintu awal bagi perubahan besar dalam hidupnya. Tepat setelah 3 tahun ia menjalani 2 pekerjaan sekaligus. Pagi sampai siang menyadap karet, siang sampai sore jadi tukang potong rambut. Akhirnya hari itu datang juga. Sore itu, ketika langit mulai mendung dan angin meniupkan aroma hujan dari kejauhan, datanglah seorang wanita ke rumah Ardi. Dia berambut panjang, mengenakan kemeja coklat tua dan celana panjang berwarna hitam. Dari penampilannya yang rapi itu, Ardi tahu kalau perempuan tersebut adalah orang kota. Mungkin ia dari Muara Teweh ataupun Puruk Cahu. "Ini rumahnya Ardi?" tanyanya sopan. "Ya, saya Ardi. Apa ada yang bisa saya bantu?" jawabnya sambil membersihkan tangannya yang masih terdapat bekas sisa-sisa rambut dari rambut anak kecil yang baru saja dipotongnya. Wanita itu tersenyum. Aku dengar-dengar kamu jago potong rambut ya. Mau bantuin aku? Tapi bukan hanya untuk potong rambut biasa." Ardi mengernyit heran. Maksudnya apa ya?" Jadi begini, aku kerja di salon kecantikan yang ada di kota. Dan sekarang sedang butuh orang untuk bantu make up juga. Dan yang aku dengar dari teman-temanku katanya kamu juga bisa make upin orang ya. Aku mau ajak kamu kerja sama aku di kota. Itu pun kalau kamu mau. Ardi terdiam sejenak, matanya masih nanar menatap wanita itu. "Oh iya, kenalkan namaku Maya. Aku punya teman dari desa ini juga. Namanya Natali. Dan dari Natali itulah aku tahu tentang kamu. Dan setiap kali dia cerita, aku jadi tambah penasaran deh sama kamu," kata perempuan itu mengaku bernama Maya. Ardi membulatkan bibirnya membentuk huruf O. Ia kenal betul dengan Natali. Natali adalah anak dari Pak Robinson, orang yang paling disegani di desa itu. Dan 1 tahun yang lalu, saat Natali diwisuda, Ardilah orang yang meriasnya.
Natalie pun terlihat sangat puas dengan hasil make up polesan Ardi di wajahnya. Ya, banyak yang tahu, di balik penampilannya yang maskulin, Ardi memiliki ketertarikan khusus terhadap dunia per-make upan, dan untuk make up, Ardi mempelajari secara diam-diam dan hanya dipraktekkan pada teman-teman perempuannya saja. Meski punya ketertarikan khusus dengan dunia make up, tapi Ardi masihlah lelaki normal. Saya mau, tapi ucap Ardi akhirnya. Maya mengernyitkan alisnya. Tapi apa? Tapi saya bukan bencong. Apa bisa kerja di salon kecantikan? Tanya Ardi pelan. Maya tertawa kecil. Ya nggak apa-apa. Masa syarat kerja di salon kecantikan harus jadi bencong dulu? Kamu ini ada-ada saja, kata Maya terdengar akrab. Ardi pun ikut tertawa. Dan itulah awal pengalamannya menjadi tukang cukur yang juga merangkap menjadi perias. Semenjak Ardi bekerja di salon itu, Maya dan beberapa karyawan lain merasa sangat terbantu karena Ardi bekerja dengan sangat giat dan rajin. Ia datang paling pagi dan pulang di paling akhir. Setiap peralatan salon selalu ia bersihkan dengan teliti. Handuk-handuk ia lipat rapi, dan lantai tak pernah dibiarkannya kotor lebih dari 10 menit. Tak hanya itu saja, Ardi juga cepat belajar. Dalam hitungan minggu, ia sudah bisa membantu merias pelanggan untuk acara pernikahan dan juga lamaran. Tangannya begitu cekatan, terutama saat mengaplikasikan bedak dan merapikan alis. Para pelanggan pun mulai menanyakan namanya. Mama ya, yang rias saya kemarin itu siapa ya, Mbak? Cowok tapi lembut banget deh tangannya. Oh, itu Ardi, anak baru tapi sudah jadi salah satu karyawan terbaik, jawab Maya dengan bangga. Nama Ardi perlahan mulai dikenal di kalangan pelanggan setia salon. Beberapa bahkan mulai minta secara khusus agar dirias olehnya. Hal ini tentu membuat Maya senang, tapi di sisi lain ini juga memancing rasa iri dari salah satu karyawan lama bernama Rizka. Rizka merasa jika posisinya sebagai perias andalan di salon itu mulai tergeser oleh Ardi yang semakin lama semakin banyak yang menyukai hasil riasannya. Tanpa Ardi sadari, Rizka mulai memperhatikan gerak-geriknya dengan tatapan tak suka. Kadang ia juga sengaja menyembunyikan alat-alat rias milik Ardi. Tidak hanya itu, Rizka juga mulai menghasut Maya dengan keluhan-keluhan kecil yang sengaja dibuat-buat untuk merusak nama Ardi di mata Maya. Hingga pada akhirnya, Maya pun terhasut dan mulai tidak menyukai Ardi. Perubahan sikap dari Maya terasa jelas. Ia tak lagi ramah seperti dulu, bahkan mulai sering menyindir Ardi di depan karyawan lain. Pekerjaan Ardi yang dulu selalu dipuji, kini justru kerap dikritik meski tak ada kesalahan yang berarti. Tentu saja Ardi menyadari hal itu, dan karena itulah akhirnya ia memutuskan untuk berhenti bekerja di salon yang sudah memberikannya banyak pelajaran dan pengalaman berharga tersebut. Bermodalkan uang simpanannya, Ardi membeli peralatan make up seperti foundation, eyeshadow palette, lipstick berbagai warna, kuas-kuas beraneka bentuk, dan lain-lain. Semuanya ia pilih dengan cermat dan penuh perhitungan. Selain membeli peralatan make up, Ardi juga menyewakan bedakan, dan di teras bedakan tersebut terpasang spanduk lumayan besar yang bertuliskan Ardianus Makeup and Hair Studio. Potong rambut pria dan wanita, make up, wisuda, pengantin, dan segala acara bisa dipanggil kapan saja. Ya, Ardi membuka salon kecil-kecilan sederhana di dalam kontrakan yang disewanya. Di awal-awal, yang datang minta di make up hanya ibu-ibu yang ada di sekitaran daerah itu saja. Namun, setelah 2 bulan berlalu, orang-orang yang memakai jasa riasannya pun semakin bertambah banyak dan meluas hingga keluar kecamatan. Bermula dari para tetangga yang puas, lalu merekomendasikan Ardianus Makeup and Hair Studio ke saudara mereka yang tinggal di kampung sebelah. Setelah itu,
mulailah berdatangan permintaan make up untuk acara lamaran wisuda, bahkan ada pula yang menjemputnya khusus untuk merias dalam sesi foto prewedding. Ardi pun mulai kewalahan, terutama saat ada 2 atau 3 klien yang datang di hari yang sama, tapi ia tidak pernah menolak. Dengan sigap ia membagi waktu, kadang ia juga harus sampai begadang demi menyiapkan perlengkapan dan merapikan alat-alatnya. Dari situlah namanya perlahan-lahan mulai dikenal secara luas, bahkan ada yang sengaja datang dari kecamatan lain hanya untuk dirias oleh tangan Ardi yang dianggap punya sentuhan ajaib itu. Sampai suatu hari Ardi mendapat panggilan untuk merias dari seorang perempuan yang bernama Ibu Juliana yang meminta dirinya datang langsung ke rumah dan merias anak perempuannya yang akan melangsungkan pernikahan. Lokasinya cukup jauh, berada di pelosok desa yang belum pernah Ardi kunjungi sebelumnya. Karena merasa tertantang, Ardi pun menerima tawaran itu. Hari itu Ardi berangkat sekitar pukul 12 siang dan ia pun sampai di rumah kliennya tersebut di sore hari sesuai dengan permintaan si klien. Ardi berdiri di depan sebuah rumah. Rumah itu cukup besar tapi tampak tua. Lokasi rumahnya berada di ujung desa yang dikelilingi oleh pohon-pohon besar. Setelah beberapa saat ia mengetuk pintu, akhirnya pintu itu pun dibukakan oleh seorang perempuan tua. Wajahnya terlihat ramah, tapi tatapan matanya terasa dingin. "Silakan masuk, anak saya sudah menunggu," ujar perempuan tua itu tanpa berbasa-basi. Dengan langkah pelan, Ardi mengikuti si ibu sambil membawa tas besar yang berisi perlengkapan alat-alat make up. Ardi pun dibawa masuk ke dalam sebuah kamar yang pencahayaannya temaram. Di kamar itu ada sebuah kasur kapuk tergelar di atas dipan dan ada meja serta beberapa kursi juga di sana. Seorang gadis muda duduk diam di sebuah kursi, kepalanya menunduk dan rambutnya yang panjang terlihat menutupi wajahnya. Ardi sempat menyapa, tapi gadis itu tidak menjawab. "Tolong dirias ya Ardi. Dan tolong jangan terlalu diajak bicara, karena di keluarga kami, orang yang akan menikah itu dilarang untuk terlalu banyak bicara. Mohon dimengerti ya Ardi," kata Bu Juliana seraya menatap Ardi dengan tatapan dingin. Ardi mengangguk. Dia yang merupakan putra Kalimantan asli yang terlahir dalam sebuah keluarga dengan banyak tradisi, tentu sudah tahu setiap suku ataupun keluarga yang ada di sini pasti punya adat istiadat maupun tradisi masing-masing. Sangat tidak bijak jika ia yang merupakan orang luar tersebut melanggar adat dan tradisi yang sudah dijaga secara turun-temurun dari generasi ke generasi oleh keluarga Bu Juliana. Dengan hati-hati, ia mulai membuka tas make up-nya yang diletakkan di atas meja. Suasana rumah itu terasa hening. Bahkan dari dapur pun tak terdengar keramaian seperti layaknya rumah orang yang sedang bersiap untuk acara pernikahan. Yang terdengar hanya detak jam yang terpasang di dinding kamar tersebut, dan sesekali juga terdengar suara daun yang jatuh di atap seng. "Angkat sedikit wajahnya ya," kata Ardi pada gadis itu. Gadis itu perlahan mengangkat wajahnya, namun ia masih saja diam tak bersuara. Tapi Ardi agak sedikit kaget ketika dia melihat wajah gadis yang akan diriasnya itu tampak pucat. Sorot matanya terlihat kosong, sama sekali tak terlihat raut kebahagiaan di wajah gadis tersebut. Sepertinya gadis itu akan menikah dengan seseorang yang dipilihkan oleh orang tuanya dan ia tidak menyukai si lelaki. Jadi bisa saja itulah yang membuatnya tertekan. Ardi berusaha fokus. Dia tahu tugasnya hanyalah merias, tidak lebih. Ketika tangannya mulai menyentuh wajah gadis itu, alis mata Ardi langsung berkerut. Kulit gadis itu terasa dingin, bahkan sangat dingin untuk ukuran manusia normal. Dia melirik ke arah Bu Juliana
yang masih berdiri di ambang pintu, memperhatikannya tanpa berkata sepatah kata pun. Lalu, setelah Ardi memulai pekerjaannya, Bu Juliana lantas menutup pintu kamar tersebut. "Apa ada permintaan khusus untuk make up?" Ardi bertanya sambil membersihkan wajah si gadis. Si gadis hanya menggeleng pelan, dan Ardi pun tak lagi mengajaknya bicara. Sekitar setengah jam berlalu. Tiba-tiba pintu kamar dibuka. Seorang ibu-ibu lain masuk ke dalam. Ia berdiri sebentar di samping calon mempelai dan memperhatikan riasan gadis itu dengan seksama. Nanti lipstiknya kasih merah sedikit ya," katanya pelan sambil mencondongkan tubuh seolah ingin memastikan hasil riasan dari jarak lebih dekat. "Biar kelihatan segar. Soalnya dia ini kulitnya memang pucat sedari lahir." Lanjutnya kemudian ibu itu lalu menepuk pelan pundak si gadis. "Cantik ya," ucapnya dengan mata menatap Ardi. Ardi pun mengangguk. Maaf, tapi tante, siapanya calon pengantin?" Ardi akhirnya bertanya dengan rasa penasaran. "Oh, saya bibinya. Tadi saya disuruh Ibu Juliana bantu-bantu mengurus di sini," jawab cepat lalu tersenyum, tapi senyumnya sangat datar. Setelah itu, ia berjalan ke arah pintu. "Saya ke dapur dulu ya, mau bantu-bantu masak," ucapnya sambil melirik Ardi sekilas. "Nanti kalau sudah selesai, kasih tahu saja Bu Juliana ya. Mau difoto dulu," katanya. Lanjutnya, pintu pun kembali tertutup. Ardi menghela nafas panjang, lalu kemudian melanjutkan pekerjaannya dalam keheningan di ruangan itu. "Saya minta tolong," ucap gadis itu tiba-tiba. Ardi lantas menghentikan aktivitasnya begitu orang yang diriasnya tersebut berbicara. "Minta tolong apa?" tanya Ardi. "Saya sakit. Kalau saya mati, tolong rias saya lagi ya. Saya suka dengan tanganmu," ucapnya yang membuat Ardi langsung merinding. Suaranya lirih, hampir tak terdengar. Belum sempat Ardi bertanya lebih lanjut, pintu kamar itu tiba-tiba dibuka. Terlihat Bu Juliana masuk ke dalam kamar membawa baskom berisi air. Air itu ia letakkan tepat di depan kaki si calon mempelai yang sedang Ardi rias. Ardi sedikit melirik. Air itu tampak bening dengan riak kecil yang tercipta saat dibawa berjalan oleh Bu Juliana. Dengan lembut, Bu Juliana mengangkat kaki si calon mempelai dan memasukkannya ke dalam ember berisi air yang tadi dibawanya. Setelahnya, Bu Juliana lalu duduk di atas kasur. Matanya memperhatikan riasan gadis itu dengan seksama. Ardi pun kembali fokus. Meski perasaannya mulai tak karuan, bagaimana tidak? Karena kata-kata si calon mempelai tadi masih terngiang-ngiang di telinganya. Tapi untuk menanyakan maksud si calon mempelai tadi pada Bu Juliana pun Ardi merasa sungkan. Singkatnya, setelah selesai merias si calon mempelai, Bu Juliana pun berterima kasih pada Ardi dan memberikan Ardi bayaran sesuai dengan yang sudah disepakati sebelumnya. Sebelum pamit, Ardi yang sudah tak sanggup lagi menahan rasa penasarannya itu pun akhirnya memberanikan diri untuk bertanya langsung pada Bu Juliana. Bu Juliana menatap Ardi sejenak setelah pemuda itu menyelesaikan kalimatnya. "Iya, anak saya memang sakit keras. Dan menurut dokter, usianya kemungkinan tidak akan bertahan lama. Tapi kemudian saya menemukan solusi untuk masalah ini. Anak saya akan sembuh kalau dia dinikahkan dengan makhluk yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Dan pernikahan ini akan dilangsungkan tepat di tengah malam nanti." Dek, makhluk yang bisa menyembuhkan penyakitnya. Makhluk apa itu? Apakah maksudnya itu setan, iblis, atau apa? Jantung Ardi berdegup kencang, seakan-akan hendak melompat keluar. Apakah yang dikatakan Bu Juliana itu benar adanya? Tapi tidak. Tidak mungkin. Gumam Ardi membantah. Dia yakin yang Bu Juliana ucapkan itu hanya sekedar karangan untuk menakut-nakutinya karena sudah terlalu ingin tahu tentang keluarganya. Tanpa mengatakan apa-apa lagi, Ardi pun langsung pamit dan pergi meninggalkan rumah tersebut.
Untung saja, meskipun hari sudah gelap, namun masih ada ojek yang mau mengantarkannya. Sebenarnya itu pun bukan ojek, melainkan warga desa yang bersedia mengantarkan Ardi untuk pulang, dan tentu saja bayarannya cukup mahal, dan uang yang ia dapat dari merias calon pengantin aneh tadilah yang Ardi gunakan untuk membayar jasa ojek tersebut. Sepanjang perjalanan, perasaannya masih tak karuan. Ketika orang yang mengantarkannya itu mengajak bicara pun, Ardi tidak terlalu mendengarkan. Bahkan saat dia sudah sampai di rumah dan mulai beristirahat pun, Ardi masih tetap kepikiran. Sejujurnya, semenjak Ardi membuka usahanya itu, ia pernah beberapa kali mendapatkan klien yang aneh, mulai dari menawar harga jasa yang tak masuk akal sampai banyaknya permintaan karena riasannya selalu dianggap kurang oleh keluarga calon pengantin. Namun, pengalaman-pengalaman sebelumnya masih seputaran hal yang menjengkelkan, tapi kali ini untuk pertama kalinya dia merasakan pengalaman aneh yang benar-benar aneh hingga membuat bulu kuduknya merinding. Tapi untungnya, setelah beberapa hari berlalu, Ardi berhasil juga untuk mengalihkan pikirannya dari apa yang dikatakan Bu Juliana maupun si calon mempelai padanya. Di subuh minggu itu, Ardi kedatangan dua klien sekaligus yang ingin minta dirias untuk acara nikahan. Padahal hari itu Ardi juga sedang ada kesibukan di gereja. Namun apalah daya, ia tak bisa menolak kliennya tersebut, dan karena jam masih menunjukkan pukul 4:30 subuh, jadi ia masih ada sedikit waktu untuk merias dua kliennya tersebut. Alhasil, dengan diburu waktu, Ardi pun memulai tugasnya. Namun baru saja menyelesaikan pekerjaannya, seorang tamu datang lagi, tapi bukan untuk dirias di tempat, melainkan ia meminta Ardi untuk ikut ke rumahnya karena katanya dia ingin dirias di rumahnya sendiri, dan di rumah juga sudah ada anak-anaknya yang menunggu untuk ikut dirias. Perempuan itu mungkin berusia sekitar 40 tahunan, tubuhnya tinggi dan langsing, berkulit kuning langsat, dan dress hitam tanpa lengan membalut tubuhnya yang indah. Waduh Bu, maaf, saya juga ada kesibukan hari ini di gereja. Saya ingin ibadah, tapi kalau Ibu bersedia menunggu sampai saya pulang dari gereja, saya bisa merias di rumah Ibu, kata Ardi dengan rasa tidak enak hati. Baik, kalau begitu saya tunggu kamu ya. Di bawah jam 12 kan pulangnya? Ardi mengangguk. Baiklah, akan saya tunggu kamu. Ardi tersenyum sambil mengangguk. Baik Bu, mau menunggu di sini juga tidak apa-apa kok Bu. Tidak usah, saya mau sekalian ke pasar, kata si ibu. Setelah si ibu itu pergi, Ardi pun buru-buru membereskan perlengkapan make upnya yang masih berserakan di atas meja. Ia melirik jam. Kurang beberapa menit lagi sebelum ibadah gereja dimulai, ia harus segera bersiap agar tidak terlambat ke gereja. Ibadah di gereja berjalan khusyuk. Setelah Ardi berusaha fokus dan menenangkan pikirannya, namun sesekali pikirannya kembali melayang ke permintaan riasan si ibu tadi pagi. Dia berdoa, semoga si ibu tadi tidak berubah pikiran. Begitu ibadah selesai, tanpa menunda-nunda lagi, Ardi langsung pulang ke rumah, berganti pakaian, lalu mengambil tas make upnya dan duduk di teras sambil menunggu kedatangan si ibu yang akan menjemputnya. Kurang lebih 20 menit menunggu, akhirnya si ibu pun datang. Ia tampak tersenyum saat menatap Ardi. Sudah siap? Ujarnya berbahasa basi. Siap Bu. Ya sudah, ayo kita berangkat sekarang, nanti keburu kesorean. Ardi mengangguk dan langsung mengikuti si ibu. Setelah keluar dari area tempat tinggal Ardi, si ibu lantas melangkah menuju ke sebuah mobil SUV berwarna hitam yang terparkir di sana. Ardi menelan ludah, ternyata kliennya kali ini adalah orang kaya. Bahkan ibu itu juga memiliki sopir pribadi.
Ardi agak sedikit kikuk saat disuruh untuk masuk ke dalam mobil mewah tersebut. Ya, itu adalah mobil yang sangat mewah bagi Ardi. Bahkan duduk di jok belakangnya saja terasa seperti mimpi. "Silakan duduk, tidak usah sungkan," ujar si ibu sambil tersenyum ramah, seolah dia tahu Ardi sedang merasa canggung. Ardi mengangguk kecil dan masuk perlahan, berusaha untuk tidak membuat suara gesekan apapun di jok mobil yang mulus itu. Tangannya menggenggam tas make up erat-erat di pangkuan. Mobil melaju perlahan, meninggalkan gang sempit tempat Ardi tinggal. Selama perjalanan, Ardi hanya diam sambil menatap pemandangan di luar jendela. Setelah beberapa menit perjalanan, si ibu yang duduk di sampingnya itu tiba-tiba berkata, "Oh iya, maaf Ardi, saya belum sempat memperkenalkan diri. Nama saya Nimas, dan saya tahu tentang kamu ini dari teman saya, Bu Lili. Kamu kenal dia kan?" Ardi tersenyum kecil. "Oh iya Bu, kenal," jawab Ardi pelan. "Bu Lili itu yang anaknya dirias untuk foto prewedding." Ardi melanjutkan kalimatnya dan berusaha tetap sopan meski hatinya agak gugup berada di dalam mobil semewah itu. "Ya, betul," saut Bu Dimas dengan semangat. "Kata dia, hasil riasan kamu itu bagus sekali. Sampai-sampai dia bilang, kalau bukan kamu yang rias, dia tidak ingin difoto-foto." Kata Bu Dimas sambil tersenyum. Ardi tersipu mendengarnya. "Wah, saya cuma berusaha sebaik mungkin Bu. Yang penting klien saya puas." Bu Nimas tertawa kecil. "Rendah hati juga ya kamu ini. Ya sudah, nanti kalau sampai di tempat saya, kamu tidak usah sungkan-sungkan ya. Anggap saja seperti di tempat sendiri." Masih dengan bibir tersenyum, Ardi mengangguk. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya mereka pun tiba di depan sebuah rumah yang lumayan besar dengan 2 lantai. Begitu mobil berhenti, Bu Dimas keluar lebih dulu dan Ardi mengikuti dari belakang. Lalu langkah mereka terhenti di depan pintu utama. Ardi menatap rumah itu sambil berdecak kagum. "Silakan masuk Ardi," ujar Bu Dimas sambil tersenyum membukakan pintu utama. Ardi mengangguk pelan dan melangkah masuk dengan hati-hati. Begitu melewati ambang pintu, dia langsung disambut oleh aroma ruangan yang khas dan ada wangi lain seperti wangi bunga melati bercampur dengan sesuatu seperti kayu gaharu yang dibakar. Interior rumah itu pun tak kalah mewah. Lantainya mengkilap, dindingnya dihiasi lukisan-lukisan klasik, dan lampu gantung kristal tergantung tepat di tengah ruang tamu. "Wow," gumam Ardi penuh kekaguman. "Silakan duduk dulu Ardi. Ada beberapa hal yang ingin saya bicarakan," kata Bu Dimas, membuat Ardi deg-degan sekaligus senang karena mengira Bu Dimas akan membicarakan masalah bayaran. Ardi lalu duduk di sofa berhadapan dengan Bu Dimas. "Ardi, iya Bu, saya sebenarnya ingin kamu merias adik saya yang berada di luar daerah, karena dia akan segera melangsungkan pernikahan," kata Bu Dimas. Ke luar daerah? Ibu juga maksud saya, jadi saya tidak jadi merias ibu dan anak-anak ibu?" Ardi bertanya dengan gagap. "Tetap jadi. Saya dan anak-anak juga butuh dirias untuk menghadiri acara pernikahan itu. Ya, walaupun acara itu cuma ahli keluarga saja yang menghadiri, tapi tetap wajib tampil cantik kan?" jawab Bu Dimas. "Oh, begitu ya Bu. Daerah tepatnya itu di mana Bu?" tanya Ardi. Bu Dimas lalu memberitahukan bahwa daerah tempat tinggal keluarganya berada di luar provinsi. Masih di Pulau Kalimantan memang, tapi sudah keluar dari wilayah Kalimantan Tengah. "Wah, jauh juga ya Bu. Kebetulan saya belum pernah ke sana. Paling kalau saya keluar daerah itu ya ke Kalimantan Selatan. Belum pernah ke daerah yang Ibu sebutkan itu." Bu Dimas tersenyum. "Berangkat dan pulangnya sama saya kok. Kamu tenang aja ya," kata Bu Dimas. "Kira-kira berapa hari ya Bu? Kalau lebih dari 2 hari, maaf saya tidak bisa, karena saya sudah ada job dan uang mukanya sudah saya terima." "Oh, kalau masalah itu kamu tenang saja. Kita hanya sehari kok ada di sana." Ardi kembali berpikir kalau sehari di sana, lalu waktu di perjalanannya itu apa tidak dihitung?
Kalau dari Kalimantan Tengah ke Kalimantan Selatan saja memakan waktu hampir sehari semalam perjalanan, apalagi ke daerah yang Buni Mas sebutkan itu. Oh iya, per satu orang biasanya harganya berapa? Tanya Buni Mas seraya menunjuk tas alat makeup Ardi. Oh, di bawah 500.000 Bu. Oke, saya akan membayar kamu 15 juta untuk 5 orang. Anggap saja bayaranmu jadi lebih mahal karena saya booking kamu secara pribadi. Bagaimana? Ardi menelan ludah, matanya langsung berbinar kalau mendengar nominal yang Buni Mas berikan padanya. Kalaupun pada akhirnya ia harus pergi lebih dari 2 hari dan terpaksa mengembalikan uang muka yang telah diterima dari klien, Ardi menerimanya dengan lapang dada. Baginya, kerugian itu masih bisa ditanggung. Dari total 15 juta rupiah yang nanti ia terima dari Buni Mas, ia bisa mengganti uang muka dan membayar denda pada klien karena sudah tidak menepati janji. Baik Bu, saya setuju Bu, jawab Ardi mantap. Meskipun dalam hatinya masih sedikit bimbang membayangkan jauhnya perjalanan yang harus mereka tempuh. Tapi dengan uang sebanyak itu, siapa yang bisa menolak, pikirnya. Buni Mas tersenyum tipis. Bagus, saya suka sama orang yang bisa mengambil keputusan cepat. Ardi mengangguk, mencoba menyembunyikan kegugupan di balik senyumannya. Sebentar lagi kita akan berangkat ya, kata Buni Mas. Siap. Oh iya Bu, saya tidak bawa baju Bu. Ya sudah, nanti di jalan kita mampir sebentar ke toko ya. Sekalian beli kebutuhan lain kalau ada yang kurang. Oh iya, sambung Buni Mas sambil membuka tas tangannya dan mengeluarkan amplop putih yang tampak tebal. Ini uang mukanya 5 juta dulu ya. Sisanya nanti setelah selesai semua. Ardi menerima amplop itu dengan tangan sedikit gemetar. Dia belum pernah mendapat bayaran sebesar itu untuk 1 kali pekerjaan. Terima kasih banyak Bu. Buni Mas mengangguk, lalu kemudian ia beranjak menuju ke arah tangga. Ardi duduk di sofa yang berada di ruang tamu sambil memandang amplop tebal itu dengan perasaan campur aduk antara senang, cemas, dan tidak percaya. Sementara itu dari lantai atas terdengar suara langkah kaki. Tak lama kemudian, Buni Mas pun turun kembali sambil membawa sebuah koper kecil berwarna hitam. Di belakangnya ada 2 orang gadis. Yang satunya mungkin berusia 14 tahun dan yang lebih tinggi mungkin berusia 17 tahun. Si gadis yang berusia 17 tahun itu terlihat sedang memegang tangan seorang anak laki-laki usia 7 tahunan. Kita berangkat sekarang ya, ucapnya sambil melirik Ardi. Ardi langsung berdiri dan mengangguk. Siap Bu. Dia kemudian mengikuti Buni Mas keluar dari rumah dan berjalan menuju mobil. Koper kecil hitam itu diletakkan di bagasi. Ardi duduk di barisan kursi paling belakang, sementara Buni Mas di depan di samping sopir, dan ketiga anak Buni Mas duduk di barisan kursi tengah di belakang sopir. Ardi menikmati perjalanan itu sambil sesekali memejamkan mata. Entah sudah berapa lama ia tertidur, yang pasti ketika ia terbangun, di luar matahari sudah mulai condong ke barat. Cahayanya menyinari sebagian jalan dengan warna kemasan yang hangat. Ardi mengucek matanya perlahan, mencoba mengusir rasa kantuknya. Mobil masih melaju, jalanan tampak sepi, hanya sesekali mereka berpapasan dengan kendaraan lain. Di depan, terdengar Buni Mas sedang mengobrol bersama anak gadisnya dengan menggunakan bahasa yang sama sekali tidak Ardi fahami. Bukan bahasa daerah yang umum di Kalimantan, bukan pula bahasa Indonesia dengan logat yang khas. Bahasa yang digunakan oleh Buni Mas seperti ada bunyi-bunyi mendesis di antara kata-katanya. Meski tidak memahami arti dari obrolan itu, tapi telinganya terus mendengarkan. Dia berharap bisa menemukan 1 atau 2 kata yang bisa ia pahami, namun itu sia-sia. Beberapa menit berlalu. Tiba-tiba, anak gadis berusia 14 tahun itu menoleh ke belakang dan menatap Ardi.
Meski sekilas saja, tapi cukup untuk membuat Ardi merasa janggal. Tatapannya tajam, nyaris tak berkedip. Lalu ia kembali menghadap ke depan dan berkata pelan kepada ibunya, masih dalam bahasa asing itu. Bu Nimas melirik Ardi melalui kaca spion, lalu ia tersenyum. Sudah bangun ya? Maaf kalau tadi agak berisik. Gak apa-apa Bu, jawab Ardi gugup. Kita sudah sampai di mana ya? Ujar Ardi bertanya. Perjalanannya masih jauh, jawab si ibu tanpa memberitahukan mereka sudah berada di daerah mana. Ardi berpikir mungkin Bu Nimas pun juga tidak mengetahui nama daerah tersebut. Ardi menyandarkan kepalanya ke jendela, memandangi pepohonan yang semakin rapat di kiri dan kanan jalan. Cahaya matahari sore menyelinap di antara dedaunan, menciptakan bayangan yang bergerak di permukaan jalan beraspal yang retak-retak. Jalanan terasa semakin sepi. Tak ada mobil lain yang lewat, tak ada juga rumah penduduk, hanya suara mesin dan desir ban yang menemani perjalanan mereka. Sesekali, Bu Nimas berbincang pelan dengan anak gadisnya dalam bahasa yang masih terdengar asing bagi Ardi. Nadanya tenang, tapi terkesan gugup, seperti seseorang yang mencoba terlihat biasa saja di tengah situasi yang tidak biasa. Entahlah, mungkin itu hanya perasaan Ardi saja. Perjalanan pun kembali dilanjutkan setelah mereka semua mampir di toko pakaian dan juga beristirahat untuk makan. Saat itu Ardi kembali tertidur. Baginya, perjalanannya itu merupakan kesempatannya untuk beristirahat dari sibuknya pekerjaan. Tas make up yang diletakkan di sampingnya itu terjatuh setelah mobil direm mendadak oleh si sopir. Ardi yang baru terbangun itu lantas melihat keadaan di dalam mobil tersebut. Terlihat semua orang tampak diam dan menatap lurus ke depan. Bu, ada apa ibu? Ardi memberanikan diri untuk bertanya. Bu Nimas tak langsung menjawab. Ia hanya menoleh perlahan ke arah sopir, lalu kembali memandang lurus ke arah depan. Ardi mengikuti arah pandang mereka, dan di kejauhan, di tengah jalan yang sunyi dan dikelilingi pepohonan rimbun itu, tampak sesosok wanita berdiri sendirian. Wanita itu mengenakan kain putih lusuh yang menjuntai sampai ke tanah. Rambutnya panjang berantakan menutupi wajah. Tubuhnya tak bergerak seperti patung. Sopir mobil masih memegang erat setir. Dengan kedua tangannya, wajahnya tampak menegang. Apa itu orang? Bisik Ardi. Iya, jawab Bu Nimas pelan, nadanya berat. Tapi seharusnya tidak ada satu warga pun di daerah sini. Ardi menelan ludah, udara di dalam mobil mendadak terasa dingin, detak jantungnya mulai tak beraturan. Wanita itu belum bergerak sedikit pun, seolah sedang menunggu atau mungkin memang sengaja menjaga mereka. Kalau dia tidak mau pergi, tabrak saja Pak. Takutnya itu komplotan begal, ujar Bu Nimas. Si sopir mengangguk dan mulai menjalankan mobil kembali. Ardi tak habis pikir dengan perintah dari Bu Nimas. Namun meski begitu, perkataan Bu Nimas ada benarnya. Karena jika itu memang komplotan begal, maka besar kemungkinan mereka tidak akan selamat kalau tidak segera bertindak. Dengan kecepatan tinggi, si sopir melajukan mobil dan anehnya, wanita itu masih berdiri tegak di sana. Ketika mobil menabrak tubuh wanita tersebut, anak-anak Bu Nimas berteriak ketakutan. Namun aneh, ketika Ardi menoleh ke arah belakang, wanita itu masih berdiri tegak di tempat yang sama seolah tak pernah tertabrak, dan mobil hanya menabrak angin. Entahlah, yang jelas kejadian itu sungguh tak masuk akal. Untungnya, setelah kejadian itu, tak ada lagi hal-hal yang aneh yang terjadi di sepanjang perjalanan. Setelah menempuh perjalanan panjang yang melelahkan, mereka pun akhirnya tiba di tempat tujuan sekitar pukul 4 sore. Meskipun berada di desa, namun rumah keluarga Bu Nimas itu cukup bagus dan besar. Di halamannya terdapat 3 buah mobil yang tak kalah mewahnya dengan mobil milik Bu Nimas. Ayo, ajak Bu Nimas sambil tersenyum. Ardi melangkah masuk mengikuti Bu Nimas dan anak-anaknya. Di dalam rumah,
sudah ada beberapa orang yang Ardi yakini sebagai anggota keluarga besar Bunimas. Lagi-lagi, mereka mengobrol dalam bahasa yang tidak Ardi mengerti. "Ayo Ardi, calon pengantinnya ada di kamar." "Ah, maaf Bu, boleh saya ke toilet sebentar? Saya mau bersih-bersih badan dulu," ucap Ardi pelan meminta izin. Bunimas pun mengangguk. Lalu ia menunjukkan letak kamar mandi yang ada di rumah tersebut. Setelah Ardi berada di dalam kamar mandi, ia langsung mencuci muka, membasuh leher dan tangan, mencoba menyegarkan diri setelah perjalanan panjang yang melelahkan. Wajahnya yang sedikit kusam kini tampak lebih segar setelah terkena air, meski rasa lelah masih tersisa. Tiba-tiba saja, di tengah gemericik air, dia mendengar suara pelan seperti langkah kaki di luar kamar mandi. Ardi menoleh cepat ke arah pintu, namun tak terdengar suara apa-apa lagi. Ia diam sejenak, lalu kemudian lanjut bersih-bersih. Tetapi begitu ia lanjut membersihkan diri, kali ini terdengar suara ketukan halus di dinding tepat di sebelah cermin kecil di depannya. Ardi terdiam lagi. Perlahan ia menoleh matanya, menatap cermin, dan untuk sepersekian detik dia melihat ada bayangan lain di sana, berdiri di belakangnya dengan mengenakan pakaian berwarna merah dengan bagian wajah tertutup tudung kain berwarna senada. Tapi saat ia menoleh cepat ke belakang, tak ada siapa-siapa di sana. Jantungnya mulai berdebar. Dengan cepat ia menyelesaikan bersih-bersih, mengelap wajahnya dengan handuk kecil, lalu keluar dari kamar mandi dengan langkah tergesa. Melihat Ardi yang sudah kembali dari kamar mandi, Bunimas pun beranjak dari duduknya. Ardi mengikuti dari belakang. Ketika pintu kamar dibuka, aroma aneh menyeruak masuk ke dalam rongga hidung Ardi, membuatnya refleks menutup hidung. Bukan aroma pengharum ruangan dari dupa, gaharu, atau kemenyan, melainkan aroma bahan kimia yang sangat menyengat. Terlihat di atas kasur tebal itu terbaring seorang perempuan mengenakan pakaian berwarna merah persis seperti yang dilihatnya di kamar mandi tadi. Jika diperhatikan, pakaian itu mirip seperti pakaian adat pengantin Tionghoa. Entah kenapa perasaannya mendadak tidak nyaman setelah dia mencium aroma bahan kimia yang menyengat di dalam kamar itu. Dan saat ia sudah semakin dekat, barulah terlihat wajah perempuan itu. Wajahnya sangat pucat dan matanya tertutup rapat. Ardi berdiri mematung, nafasnya tercekat. Dia baru menyadari sesuatu. Perempuan itu tidak bernafas. Dada perempuan itu tak bergerak sedikit pun. Ardi yakin perempuan itu adalah jenazah yang dibaringkan di tempat tidur. Dan apakah dia disuruh untuk merias jenazah itu agar terlihat selayaknya pengantin yang masih hidup? Ardi bergidik ngeri. Selama ini dia belum pernah merias jenazah, dan itu tidak mungkin bisa ia lakukan. Seketika tubuh Ardi menggigil. Dia ingat kisah yang pernah ia dengar dari salah satu teman yang merupakan etnis Tionghoa tentang tradisi unik dalam budaya Tionghoa, yaitu Minghun, pernikahan arwah yang dilakukan keluarga tertentu untuk menenangkan roh seseorang yang sudah meninggal namun belum sempat menikah. Katanya, pernikahan itu bisa dilakukan antara sepasang kekasih yang sudah meninggal ataupun arwah yang meninggal itu dinikahkan dengan orang yang masih hidup. Waktu mendengar ceritanya, Ardi sama sekali tidak percaya. "Ini adik saya. Dia meninggal di usia 24 tahun. Dia belum menikah, dan baru beberapa minggu lalu ia bersama pacarnya merencanakan pertunangan. Namun, nasib naas menimpa mereka beberapa hari yang lalu, dan kedua belah pihak keluarga sepakat untuk menikahkan mereka sebelum dimakamkan, agar arwah mereka tidak kesepian. Maaf Bu, saya tidak berani untuk merias adik Ibu. Ardi, saya minta tolong. Kenapa Ibu tidak menggunakan jasa perias jenazah saja Bu? Saya ini perias orang yang masih hidup." "Justru itu Ardi, kami ingin perias bertangan hangat seperti kamu. Saya akan bayar kamu
20 juta untuk satu orang. Bagaimana? Kamu mau kan, Ardi? Bu Nimas menatap Ardi penuh harap. Ardi terdiam sejenak, menimbang-nimbang tawaran itu, dan lagi jika ia tetap menolak, dia akan kesulitan untuk pulang. Ditambah lagi, ia tidak akan mendapatkan bayaran sepeser pun. Pada akhirnya, ia pun memberanikan diri. Ardi menyetujui tawaran itu. Baik Bu, saya akan coba, kata Ardi. Bu Nimas tersenyum dan mengangguk. Maaf, saya tidak bilang dari awal karena saya takut jika saya jujur kamu pasti akan menolak seperti pria-pria lain yang kami mintai tolong, kata Bu Dimas. Ardi terdiam. Ya, semua sudah terlanjur, jadi ya sudahlah. Ardi akan meneruskan saja, hitung-hitung menciptakan pengalaman baru merias jenazah. Ardi membuka tas make up-nya. Ia pun memulai pekerjaan itu dengan hati berbar-bar. Sebenarnya wajah jenazah tersebut sangatlah cantik, tapi yang namanya sudah menjadi mayat tetap saja membuat Ardi takut. Pada awalnya Bu Dimas duduk di kursi yang tidak jauh dari Ardi, namun karena ada sesuatu dan lain hal, akhirnya Bu Dimas izin untuk keluar sebentar. Tapi ditunggu-tunggu, setelah 10 sampai 20 menit Bu Dimas tak juga kembali. Ardi semakin merasa takut kala ia merasa ada hawa dingin yang tiba-tiba berembus. Terdengar juga suara langkah kaki seperti berjalan mondar-mandir di belakangnya. Ardi menarik nafas panjang, berharap perasaannya menjadi sedikit lebih tenang. Setelah agak tenang, ia pun kembali melanjutkan pekerjaannya. Ia berharap bisa segera menyelesaikan tugasnya itu dengan cepat. Tiba-tiba saja, dari arah kursi tempat Bu Nimas tadi duduk terdengar suara seperti orang yang sedang bernyanyi. Lirik lagu itu seperti bahasa yang digunakan oleh Bu Nimas. Ardi menarik tangannya yang gemetar, dan tanpa berpikir panjang lagi, Ardi lantas berlari keluar kamar. Sesampainya di ruang utama, tidak terlihat keberadaan Bu Nimas di sana. Bahkan anggota keluarga yang lain pun tidak kelihatan. Hanya ada seorang laki-laki muda kisaran usia 26 tahunan yang sedang duduk di sana sambil membaca buku. Mungkin orang itu juga salah satu keluarga Bu Nimas, pikir Ardi. Maaf, Bu Nimas di mana? Tanya Ardi berusaha setenang mungkin. Oh, dia sedang menemani anaknya. Saya boleh minta tolong? Ardi bertanya dengan gugup. Apa itu? Saya minta ditemani. Saya hanya ingin make up-nya sesuai dengan keinginan, ucap Ardi pelan. Lelaki itu mengangguk lalu berjalan mendahului Ardi. Ardi merasa lega karena orang itu mau menemaninya. Dan untungnya, setelah ditemani oleh orang itu, Ardi bisa merias dengan tenang, walaupun jantungnya masih terus berdebar. Cantik, puji lelaki itu kala melihat jenazah perempuan tersebut yang baru selesai dirias oleh Ardi. Ya, cantik sekali. Sayang usia hidup di dunia tidak lama, tapi saya berharap dia akan bahagia di surga bersama suaminya, ucap Ardi. Lelaki itu tersenyum. Beritahu Cecun, pengantinnya sudah selesai dirias. Maaf, siapa? Tanya Ardi karena merasa asing dengan nama tersebut. Nimas. Ardi membulatkan bibir. Ya, dia baru tahu kalau nama asli Bu Nimas itu adalah Jun. Bu Nimas, di mana? Tanya Ardi. Laki-laki itu lantas memberitahukan di mana letak kamar Bu Nimas berada. Dengan cepat, Ardi pun melangkah keluar dari kamar si pengantin dan menuju ke arah kamar Bu Nimas berada. Pintu kamar itu sedikit terbuka, terlihat Bu Nimas yang sedang tertidur. Permisi Bu. Bu Nimas, panggil Ardi pelan. Iya, saya sudah selesai Bu. Oh iya baik, sebentar ya. Ardi masih berdiri di depan pintu kamar yang sedikit terbuka itu. Tidak lama Bu Nimas pun keluar. Dia membawa uang di tangannya. Melihat uang, mata Ardi langsung berbinar. Ini 15 jutanya. Terima kasih ya Ardi. Sama-sama Bu, sama-sama, terima kasih. Maaf, tadi saya ketiduran, jadi tidak bisa menemani kamu. Tidak apa-apa Bu, tadi sudah ada yang menemani kok. Alis Bu Nimas berkerut. Siapa?
Saya tidak tahu namanya, Bu. Tapi orangnya itu ganteng, tinggi, putih, umurnya mungkin 26 tahunan ya. Bu Nimas terdiam sejenak, lalu kemudian berjalan meninggalkan Ardi. Dia menuju ke arah kamar adiknya yang baru selesai dirias tersebut. Dan ternyata ketika pintu dibuka, di dalam tidak ada siapa-siapa, hanya ada jenazah perempuan itu yang masih terbaring kaku di atas tempat tidur. Ardi mengira jika laki-laki yang tadi menemaninya mungkin juga sudah keluar dari kamar tersebut. Tidak lama kemudian, Bu Dimas membuka salah satu laci yang ada di kamar itu dan menunjukkan sebuah foto pada Ardi. "Apa ini orangnya?" Bu Dimas bertanya. "Oh, iya Bu, dia orangnya baik Bu. Dia juga yang sudah memberitahukan saya letak kamar ibu." Bu Dimas terduduk. "Dia calon suami adik saya. Dia meninggal di hari yang sama dengan adik saya," ucap Bu Dimas dengan suara bergetar. Mendengar perkataan Bu Dimas, Ardi bagaikan tersambar petir. Jadi selama ia merias tadi, yang menemaninya adalah arwah dari calon suami si pengantin wanita. Ardi syok berat. Saat itu juga ia meminta untuk dipulangkan lebih dulu ke Kalimantan Tengah. Untungnya Bu Nimas mengizinkan Ardi pulang dengan diantar oleh sopir. Jadi Ardi tidak sempat dan juga tidak ingin menyaksikan pernikahan arwah itu. Sepulangnya dari tempat itu, Ardi pun jatuh sakit selama 14 hari dan sampai saat ini dia masih sering bermimpi bertemu dengan kedua arwah pengantin tersebut. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Om Ras. Asli keren banget nih kisah nih. Ini kisah perias di Kalimantan ya, di Kalimantan Tengah lebih tepatnya teman-teman, karena Om Ras juga adalah berasal dari Kalimantan Tengah. Dan kisah-kisah dari Om Ras ini based on true story teman-teman. Tapi sekali lagi ya, kami kembalikan kepada teman-teman untuk percaya atau tidaknya. Dan ini bener-bener ngeri banget nih, ketika seorang prias pengantin si Ardi ya, Ardi ini namanya Ardianus, tapi dia ini bukan, mohon maaf ya, bener-bener cowok tulen nih. Di sini jago banget, tapi dia udah ngerias pengantin mayat. Waduh, ini dia nih. Padahal kan perias jenazah banyak ya, tapi memang ya udah rezekinya 20 juta. Siapa yang mau nolak ya kan? 20 juta sekali ngerias. Tapi ya itu, ngerias mayat. Bahkan ditemenin sama arwah, kan ngeri pakai banget tuh. Dan di sini juga bagaimana kisah seperti inilah yang saya suka nih. Jadi nggak banyak kata-kata kiasan, nggak banyak ya kan, wah segala macem lah. Dan jadi ini bukti bahwa saya juga memperhatikan komentar dari teman-teman, karena ada di satu cerita kemarin teman-teman tuh komen tuh, kok ceritanya sekarang kayak gini sih Bang Ilo, ceritanya begini Bang Ilo. Akhirnya saya coba introspeksi, saya coba evaluasi. Jadi bukannya saya cuci tangan teman-teman, enggak. Jadi memang kisah dari penulis dikirimkan, saya bawakan. Tapi dengan adanya masukan dari teman-teman, kami perhatikan itu, saya perhatikan itu, akhirnya kami kesininya akan menyeleksi nih kisah-kisah yang akan masuk ke dalam channel-channelnya Ilo. Karena di situ akan berdampak ya terhadap kepuasan teman-teman. Jadi kita akan kembali seperti dulu lagi, kisah-kisah terbaik lah yang akan kita tampilkan ya. Jadi sekali lagi di sini adalah bukti bahwasanya kami sangat memperhatikan teman-teman subscriber, memperhatikan komentar-komentar, bukan hanya sekedar membalasnya ya teman-teman ya. Jadi masukan, kritik, apa itu akan kami tampung. Apalagi pujian, saya sangat senang sekali dipuji, nggak bercanda. Intinya selama kritik itu membangun, insya Allah kami akan introspeksi diri dan akan perbaiki semuanya. Terima kasih banyak nih buat teman-teman ya. Dan semoga kedepannya juga channel-channel Ilo ini akan terus menampilkan kisah-kisah terbaik demi untuk menghibur teman-teman semua di rumah. Dan Om Ras, makasih banyak, keren pakai banget Om. Kisahnya nih keren banget dan menurut saya ini sesuatu yang unik ya, sesuatu yang jarang sekali terjadi, tapi ini terjadi di tanah Kalimantan. Terima kasih Om Ras, dan semoga kisah ini bisa menghibur teman-teman semua para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber dari channel Ilo Bercerita. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya, di-share link videonya ini ke teman-teman yang lain, agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman yang punya komentar lain, silakan mau kasih saran, kasih kritik, mau kasih pujian juga boleh.
dan atau hanya sekedar saling menyapa boleh. Insya Allah kami akan membalasnya satu persatu. Walaupun telat tapi tetap kami balas, dan bukan hanya sekedar dibalas teman-teman. Saya perhatikan tuh komentar-komentar itu, kritik-kritik sekali lagi juga menjadi bahan untuk introspeksi kami. Dan buat teman-teman juga yang belum subscribe, ayo dong diklik tombol subscribe-nya, jangan lupa lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Lilo Bercerita ini kami upload setiap hari teman-teman ya. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan sampai dengan closing ini ada kesalahan dari kata-kata saya, atau ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman semua. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Lilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.